seperti apa, mau pemenang seperti game apa, ya udah bisa didapetin lagi sama RRQ sih kalau memang tidak di ban. Kalau memang tidak di pick salah Harusnya harus satunya. di pick salah satunya sih. Baxia harusnya bakal di pick. Kayak kita udah lihat lah, kuat banget, jungle-nya cepat. Ya. Objektifnya kuat, bisa Oke. jadi frontliner, damage-nya ada. Bisa Itu jadi dia. roamer dadakan juga kan dia kan, Iya. ngebantu temennya kemana gitu. Mobilitasnya tinggi banget. Oke, kita lihat aja seperti apa hero yang akan diambil oleh Geek karena satu hero ini akan menentukan nih ke belakangnya seperti apa. Oh, Valentina. Valentina. Menarik sih. Valentina sendiri biasanya untuk di patch kali ini ya. Kebanyakan orang pakai itu ketika udah melihat banyaknya ultimate skill yang bisa diambil dan Bisa bagus. diambil. Oke. Tapi kalau misalkan belum kelihatan kayak gini, itu biasanya belum langsung diambil. Karena memang sekarang dari Valentina sendiri terkena nerf kan, yang kita tahu dia scaling sekarang, nggak bisa dari early banget. Dan Masya yang lepas langsung diamankan. Capek Waduh. ini. Bersama dengan Baxia. Oke. Pegel sih ini. Baxia, Pegel Baxia. sini. Ini Grok masih mau dilepas nih. Waduh, Masya lagi. Kita tahu ya, Gua antar banget Masya sprint. attack speednya bisa di angka lebih dari 100% peningkatannya. 180. 180% attack speednya. Dia bisa nge-backdoor juga. Ini yang bahaya tuh ultimate skillnya pak. Kayak dia dengan 50% total darah yang dimiliki sama Masya ini bakal jadi damage. Iya. Dan itu yang kayak Beatrix, kayak Melissa, ya itu kayak sebentar doang itu bakal hilang sih Nih, sama Masya sendiri. gue yakin ya kalau dia roamer, detik ke-15 dia udah ada di purple backnya lawan. Udah semua digaruk aja. 1v1 situation di early game. Udah. Beatrix untuk si Masya bakal enak banget. Tapi ternyata Grok dan juga Uranus udah berhasil langsung diamankan. Ada kakak Puni nih. Albert makin ngamuk. Ih, makin semangat itu Albert makin semangat. Dan pokoknya ya damage-nya bakal langsung plus. Pantesan tadi 200. pakai Baxia sampai bisa kill 4 ya, mati 0 ya. Oh, banyak lah Karena pokoknya, Pak. ada dopingnya. Di sana. Bener. Serem. Oke, lanjut lagi. Cecil, mereka punya sosok di depan yang sangat-sangat kuat. Mereka punya satu barisan di belakang, satu kuncian utama juga Cecil. Asuransi late game juga. Asuransi late game ya, Pak? Kombinasinya udah enak untuk kedua tim ini, apalagi RRQ dengan adanya Sicilian late game insurance. Tapi kita bisa lihat dengan war yang sangat, kita bisa bilang nge-secure banget Sicilian. Dia cukup kuat untuk melakukan war. Lalu Masyanya ini bisa nge-split juga. Jadi ada banyak gameplay yang bisa dimainkan oleh tim RRQ. Banyak banget. Banyak banget ini mah. Ini dari Geek sendiri dia harus punya hero early sih. Kalau nggak akan ada yang nutupin Masya. Masya Yap. itu susah banget ditutupkan. Kita tahu lah kayak di awal dia masuk ke dalam jungle gitu kan dengan 3 bar darah. Ya. Mungkin bisa dibilang obat satu-satunya ya tadi Valir tadi kayak kalau emang mau dilawan ya. Kalau nggak susah banget sih. Jujur susah banget apalagi di level 1. Mungkin kalau udah level 2 nanti masih bisa lah. Valentin bisa untuk ngepok balik. Tapi ketika level 1 itu bakal jadi masalah besar. Oke. Franco. Web, Respect. ini dia. RRQ Kingdom. Sudah terlihat kembali dengan dukungan mereka kompak pisan ini ya. Memang RRQ Kingdom ini selalu hadir untuk mendukung RRQ Osi. Oh, Karina ternyata menjadi last ban untuk RRQ. Iya. Dan setelah Geekfam nge-ban, RRQ mereka bisa ngambil ke arah ininya juga sih. Kari mungkin? Lagi. Kari di area gold lane-nya. Oke. Bisa banget Kari sih. Karena memang dari keduanya juga dia punya sama-sama bisa gak sih ini Kari? Dua-duanya masih belum punya gold sih harusnya ya. Dia bisa banget untuk pakai Kari dari keduanya, tapi ya Masalahnya Beatrix sejauh ini belum di-ban nih, Pak. Beatrix apalagi ini hero power Setelah dari ini kedua tim RRQ, nih. setelah ini RRQ Osi akan mengamankan hero akan melakukan pick tuh. Kita tahu bagaimana Renner dari Skylar itu kayak ngejar suhu panas tubuh dari player lawan. Kena mulu, Pak. Kayak semuanya gak sih? Kalau Skylar ya. Di-ban. Dan di ban ya. Di-ban Beatrix. Ini udah paling bener sih. Ini Di-ban. udah paling bener. Oh, udah mau apa lagi, Pak? Masalah ngeri, Pak. Ngeri. Ya tinggal pilih ini rebutan gold laner juga dari tim RRQ dan Geekfam. Mau clean atau mau Kari. Mungkin yang sekarang possible banget. Tapi nggak menutup kemungkinan Cecilian juga bisa di gold laner sih. Bisa jadi. Itu Dia situasional mau lihat banget sih. Itu situasional banget. Karena kalau misalkan diisi gold lane sama Cecilion, ketika ada rotasi ke arah Cecil itu nanti susah. Karena dia nggak punya damage yang oke. Tapi wow, dia not. Direct akan melawan Uranus. Ini untuk match up sih. Bisa untuk match up. Match up-nya kuat banget. Dia bisa menangin lane, menangin gerakan. Permasalahannya kayak ketika dia udah menang gerakan, apa yang bisa diambil? Rotasi kah? Masuk ke jungle musuh kah? Kalau dia masuk ke jungle musuh, itu bahaya banget. Adanya Masya ditambah dengan Dirot.
Oke, Itu siapapun jungle pasti kabur. baik. Ini Masya ada, Dairat ada. Mereka mau main melee untuk damage udah punya nih. Udah punya banget nih masalahnya. Yes. Dia Rensha juga udah punya Cecilion. Asuransi late game cuman mungkin poking damage-nya yang kurang ya. Poking damage. Nih Hilda masih dari 2 game belum kelihatan nih ya. Hilda belum kelihatan nih. Saat lagi apakah akan langsung diamankan oleh pemain dari Geek atau akan menjadi yang berbeda? Kari lagi dan juga Yif. Oke, Kari dan juga Yef. Gold lane Kari kah? Jungle Valentine. Atau jungle Kari kah? Gold lane Valentine bisa. Atau jungle Grok kah? Kalau Grok lama sih jungle Valentine. Nah, lama masalahnya. Berbeda sama kayak Baxia di jungle dia cepet. Cepet Gitu banget. kan. Uranus masih lebih mending lah. Oke. Dia punya stack. Tapi kalau Grok Lama. harusnya lama sih. Last pick dan Lunox Lunox, ternyata. nah. Wow, gold lane berarti dari Cecilion ya. Akan mengisi di gold lane. atau Lebih enak mungkin mana, Pak? Lunox gold lane. Enakan Lunox atau Cecil? Enakan berada di- Lunox. Enakan Lunox ya? Karena ketika rotasi ke gold lane, Lunox ini punya damage Oke. di awal ya. Kalau gold lane di si Cecil, rotasi energi ke gold lane dia nggak punya damage. Cecil jadi kayak gak bisa bantu. Oke. Baiklah kalau begitu jadi teman-teman semua. Game yang kedua. Udah mulai terdengar suara teriakan-teriakan dari 2 pendukung yang ada di MPL Arena, itu RRQ Kingdom dan juga Geek Farm, yang memang mereka hadir hari ini untuk memberikan dukungan langsung terhadap kedua tim ini. Yes, dan inilah penentuan untuk Geek Fam. Akankah dia mau bisa membawa game ini kepada game yang ketiga atau RRQ akan menutup series ini dengan kemenangan mereka di game kali ini. Jadi dari segi hero-nya sendiri gimana, Lim? Wah, itu- nih dari hero-nya sih. Romer kah tadi kalau nggak salah lihat valennya Romer sih. Itu Oke. bahaya banget. Oke. Kiri kanan Uranus Grok itu enak banget sih sebenarnya kalau dilihat kiri kanannya tuh jadi tanky gitu. Baiklah, Jadi kalau masalah begitu. rotasinya sih. Nah ini tinggal rotasinya aja yang akan kita Raptor ternyata menggunakan Groknya. Vince kali ini masih terberada di area mid. Void Blast barusan skill pertama yang langsung diamankan sementara untuk Renvi. Kali ini berada di area X-Villain itu Dilepas sendiri. kan. Purple buff-nya dilepas kan. Dilepas aja Pak. Bener-bener nggak bisa juga karena memang kalau di kontes bahaya. Ini coba lihat. Finnya ya udah dia bakal ngacak-ngacak sendiri, tapi ternyata itu kali ini kalau memang ada pergerakan dari Karinya mungkin dia untuk bisa hadir di situ dengan red Wait, yang wait. dimiliki. Hanya Retribution? saja sekarang untuk VYN dia membawa retribution berarti dengan total 2 retribution yang Wow. dimiliki oleh player dari RRQ. Ini bakal berasa core sih, dan tapi farmingannya dia bakal lebih ke area jungle, masuk ke area musuh juga. Dan untuk Geek Fam sendiri akan sedikit kewalahan karena banyak resource mereka dari creeps-nya yang akan dihabisi oleh tim RRQ. Wah, ini bakal semena-mena banget sih. Masyanya akan tetap berada di dalam area jungle yang dimiliki oleh Geek. Sementara dengan retribution yang dia bawa, coba lihat. Finnya udah level 3, retri-nya on point lagi. Golpa berhasil diamankan, 2 retri Israel. Ya, dan ini efektif banget kalau kita lihat dari menit segini. Mereka udah bisa untuk ngelit airboard yang ngehabisin banyak sekali creep. Dan sementara dari tim Geek Fam mereka akan sedikit kewalahan nih. Mau ngelawan yang mana, mau menghadapi yang mana. Tapi Albert menjadi sasaran utama. Flicker digunakan untuk kabur. Rapture mencoba untuk menyelamatkan dirinya, tapi sudah disambut oleh pemain dari RRQ Hoshi. First Blood didapatkan. Total hampir 4 hero untuk bisa mendapatkan langsung Raptor di early game seperti ini. Renvi berhasilkah? Tidak, karena Albert lah yang akan mendapatkan gold buff tersebut. Muter lagi ke area mid. VYN dan juga Albert udah akan langsung mengamankan area Turtle. Tapi R7 mulai maju ke bagian depan. Untuk Renvi-nya harus mundur dari tersebut karena sekarang Turtle-nya akan menjadi milik dari RRQ Hoshi tanpa adanya kontes. Dia masih level 3 dari Hansi. Jungle-nya habis semua. Habis Habis Pak. disamperin, Ditabrak lagi. ya ampun. Ditabrak lagi dengan adanya ban yang langsung menggelinding masuk ke dalam tubuh dari Hans. Tertinggal 2 level yang akan menjadi hal yang sangat-sangat tidak baik sekali untuk dirinya. Raptor berusaha untuk bisa mengusir mundur pergerakan yang akan dilakukan oleh RRQ karena ada VN dan juga R7. Hansnya masih level 3, belum level 4. Speedy levelnya belum ada, tapi sekarang level 4 yang dia miliki langsung dikeluarkan begitu aja karena ada reload Malaysia di bagian belakang. VN yang bisa bertahan. Tidak, karena itu kali ini VN yang pun harus menerima damage yang begitu banyak masuk ke arah tubuhnya. Nyep, terpanis. Geek Fam kali ini sudah menjawab dan nggak kasih gratis untuk Vin. Terlalu semena-mena kayaknya ya, dan mereka sadar itu nggak mau kasih gratis terus-menerus di kontes dan bahkan dipanis. Waduh. Tapi informasinya yang diberikan enak banget sih. Kayak reward manipulation udah nggak ada nih. Dan Oke. pergerakan kiri kanannya itu bakal bebas karena tidak adanya reward manipulation.
Ini apalagi untuk Real World Elevation di level 1 seperti ini ya. Masih 50 detikan dengan tidak ada level hanya saja. Sekarang Hans hampir bisa tertangkap basah dengan pergerakan Finn yang barusan dia lakukan. Mendadak langsung masuk kukunya. Sengaja kagak dipotong, udah berapa tahun itu sekali nyakar, buset dah Pak. Tapi di atas Klee dengan bad fish-nya mengusir mundur pemain dari Geekfam. Gak ada yang bisa untuk melanjutkannya karena lihat abang-abangan RRQ sudah hadir di area tengah. Winner 7 Albert mengamuk dan membody Rapture kali ini. Dengan real manipulation, RRQ Hoshi mereka nggak mau melanjutkan peperangan, memilih untuk mundur dan cukup puas dengan 1 poin kill terhadap Rapture. Oke, ada Raptor again and again harus berhasil langsung didapatkan, tapi Hansnya tertangkap Wah, sakit. basah seorang diri dengan tortoise yang dimiliki juga oleh Albert langsung dikuak begitu ya. Namun untuk sekarang terkena efek slow, Hansnya berhasil dengan phantom tap mundur ke bagian belakang, tapi Skylarnya perlahan tapi pasti ada di dalam rumputan. Akankah dia membantu? Tapi tidak, karena untuk Albertnya dengan pelek yang sangat tebal, baja di dalam tubuhnya masih bisa menjadi armor sangat-sangat kuat sekali dengan damage yang masuk ke arah tubuhnya. Ya, Skylar dengan Lunox sekali pertama, Skylar menggunakan Lunox di MPLID season yang ke-9 dan performanya cukup baik di area bawah. Dia berhasil holding tapi dari arah turtle-nya terjadi peperangan maju ke area depan. Renvi dengan partial shield unity mengusir Klee. Backfist-nya udah ke-trigger, udah kebuka di war selanjutnya. Kalau mereka mau ke kontes nggak akan ada backfist, tapi ternyata tidak. Geekfam memilih untuk merelakan turtle-nya dan melindungi purple-nya. Waduh, Finn-nya again and again tertangkap basah. Sedikit lagi Epic Resistance masih bisa kakak dia kabur dari atas, bukan sekarang. Ada flicker yang langsung dilakukan juga oleh Renvi, berhasil langsung diambil. Ada fan yang menjadi korban lewat sebuah invasi yang mereka lakukan barusan. Waduh. Gerakannya bagus banget sih. Turtle tadi di-secure sama Albert dengan Retribution. Sementara di purple buff-nya ditabrakin sama VYN dan dia punya Retribution juga. Ini membuat dari tim Geekfam gak akan pernah bisa untuk ke kontes karena Turtle-nya. 2 Retribution ditambah dengan memang dari kedua player ini nge-split gitu. Satunya Turtle, satunya ngambil objektif lain. Itu bahaya banget. Nah, Raptor-nya untuk masih punya the power of Nether, dia masih bisa mendapatkan imun, masih bisa kabur dari tersebut. Tapi sekarang dengan wild charge yang dimiliki langsung mendapatkan dirinya ke arah beberapa player yang dimiliki juga oleh pemain RRQ. Dihajar habis-habisan. Ada Vincent menjadi korban. Ada tas yang dilakukan juga tepat berada di depan dari Vince. RRQ lagi dan lagi menggerogoti tim Geekfam. Rotasi dari tim Geekfam pun kayak sekarang udah dipatahin. Tapi di area bottom lane, dia flicker dan komit terhadap Hans di area bottom lane. Dan rotasi agak sedikit terlambat dari tim Geekfam sehingga R7 bisa kabur dengan selamat. Duel di area bottom lane dimenangkan oleh R7, tapi di area atas kali ini Swan menghadapi 3 member dari RRQ dibombardir langsung. Dan Ionic Age pun semuanya Albert mendapatkan point kill. Wah. Again nih. Ada pergerakan yang begitu indah dilakukan oleh pemain dari RRQ. Mereka berkumpul bersama karena mereka tahu targetnya memiliki regen SP yang sangat kencang. Jadi mereka harus bisa memberikan damage dengan sangat optimal. Purple buff diambil lagi. Rotasi cepat dari RRQ ini benar-benar maksimal sih. Jungle-nya dikuasain, bahkan jungle dari Geekfam juga itu diinvasi terus-menerus. Dan itu membuat perbedaan network yang terasa banget gitu kan. 2000 network dan level sih yang jadi masalah. Dari kedua jungle Hans level 8 dan Albert level 10. Oke, ini dia turtle-nya. Apakah mereka Geekfam berani melakukan kontes karena ada barrier langsung dikeluarkan? Tapi sekarang dengan bad impact agak sedikit berasa juga. Tapi dari turtle gagal mereka ambil. Vince-nya bisa aja tertabrak. Flicker langsung dikeluarkan. Selamat sejauh ini karena ada Swan mencoba untuk langsung mendorong mundur pemain-pemain yang memiliki RRQ karena ada Skylar tepat berada di depannya. Kita pindah lagi ke area bottom lane. Ada Hans yang masih melakukan farmingan. Ya, dan farmingan untuk Hans mulai terhimpit karena RQC mulai memasuki area milik Geekfam. Terlihat Finn juga diusir mundur oleh Rapture. Bash dijaga pula, sementara Baptiste di pop up di area bottom lane. Sang Wincall nggak mengenai siapapun. RQC berusaha untuk melakukan push dan mendapatkan pick off. Tapi serudukan maut dari Rapture terhadap Finn nggak bisa untuk menghancurkan Finn karena nggak ada follow up-nya. Teman-teman dari Geekfam mereka sibuk untuk berfarming ria item yang dibutuhkan oleh Geekfam masih cukup banyak. Waduh, Raptornya Power of Nether emang ditunggu banget lalu ditabrakin dan dirinya pun sekarang pastinya akan langsung tertangkap basah. Power of Nether dikeluarin lagi tapi tidak akan memberikan efek apapun karena seorang diri kalah damage juga. Digaruk habis-habisan, diukir batu di dalam tubuhnya.
Sementara Klee di area atas harus berhadapan dengan Chuan. Satu hero yang sangat tebal. Bad Fist geli-geli di tangan Chuan. Tapi kali ini dari Chuannya yang tarik ulur terus, maju mundur. Kayak dicuekin aja oleh tim Ararkyosi. Nggak ada yang mau untuk membuang-buang waktu ngejarin Chuan dengan satu Uranus yang sangat kuat. Semakin lama tapi Albert datang di sini. Chuan menggunakan flicker untuk kabur. Dia sampai disambut oleh S7 dan juga Finn. Akhirnya terpanik dari Chuannya. Menyusul dengan adanya Rilton dimulai Sangwin kalau di pop up. Clay mengakukan bad impact. 1, 2, double kill didapatkan oleh Clay. Wah, Albert masih ingin lebih dan dia mendapatkan Finn seorang diri. Coba lihat Raptornya, hanya bisa melihat dari kejauhan di dalam dari base turret yang dia miliki. Namun sekarang tinggal ada pergerakan lagi, Chaos Assault-nya begitu menyakitkan masuk ke dalam tubuh dari Raptor. Inilah ekspektasi yang lagi-lagi digagalkan oleh Ararkyosi. Karena apa? Karena di saat kita berekspektasi, disitulah awal kita menyakiti diri. Namun itulah yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan sebuah hasil. Wow. Dan hasil dari Ararkyosi terlihat sangat meyakinkan. Di menit yang ke-9 mereka udah nge-lead dari segi network, dari segi point kill. Objektif pun sangat berbeda karena Geekfam mereka sangat sulit untuk bergerak. Ke arah Ararkyu mau nge-push turret pun sangat susah. Penjagaan sangat ketat dari Ararkyu. Waduh, ini item-itemnya juga udah ada nih, Lim. Oke, masih bermain dengan Molten Essence ditambah dengan Sky Guardian Helm. Dan ini bakal menjadi item favorit nggak sih untuk para frontliner? Albert, VYN, lihat dengan build-nya, item yang sama di build. Sementara kalau kita lihat berbanding terbalik dengan Rupture ya, dia butuh Dominance Ice untuk paling nggak mengulangi Hard Dragon-nya. Waduh, reload bisa langsung dikeluarkan begitu aja. Namun untuk kali ini belum ada follow-up damage tambahan. Mereka hanya tinggal menunggu nih real world manipulation habis. Serangan seperti apa lagi yang akan dikeluarkan oleh Ararkyosi. Ya, Lord memang berhasil diamankan oleh tim Geekfam tapi tidak dengan jungle milik mereka. Wow, Sangwin Kuo ditambah dengan bad impact membuat Rapture aja berdarah-darah. Waduh, Sekarat. Kicir. Masalah Bocor. ini tank, pure tank. Sekalinya maju pun ya rontok-rontok aja kalau memang lawannya seperti ini. Karena itu sekarang SWAT-nya gak bisa keluar dari rumahnya walaupun selangkah aja. Hanya ada satu langkah di depan dari pagar rumah mereka. Diculik langsung hampir aja. Tapi Vince dengan ketampar bad impact dia pun harus balik lagi menuju ke base-nya. Sangwin Claw-nya Clay serem banget sih. Ini di base aja Geekfam berasa nggak aman. Dan Ya ampun. itu adalah Vince. Dengan satu Sangwin Claw, satu bad impact, Vince pun nyaris aja hilang. Ya ampun, itu darahnya dikit banget, udah kayak duit pulung di akhir bulan ya. Namun sekarang ada Raptor dengan satu wild charge yang gak connect tadi. Malah hampir bisa mengorbankan dirinya. Wow, itu Geekfam berkali-kali loh bisa menghindari sampai tumbang tuh enggak gitu kayak. Tapi tipis banget. Tipis sama juga ada depan. Mencoba untuk mencari sebuah kesempatan untuk membalikan keadaan. Geekfam mencari Finn di area depan. Chuan juga berhadapan dengan Finn tapi Ararkyosi. Mereka masih berada di situ dan Geekfam sadar kalau mereka melakukan fight di luar base mereka akan sangat sulit untuk balik regen untuk fight lagi. Dengan high ground defense Geekfam ini sekarang emang kuat. Yap. Tapi kalau mereka keluar bakal bahaya. Waduh, ini pilihannya apa lagi nih, Lim? Ini perbedaan goldnya udah terlalu jauh sih, ini yang bikin makin susah. Bahkan lihat FVYN kena wild charge nggak kenapa-napa. Iya. Masih jalan lagi, itu kalau dia mau maju lagi juga masih bisa itu. Masih bisa sih harusnya ya. Nih, cuman sekarang dari Geek ya mau nggak mau nih. Mau mereka bawa ke late game, ini bahaya juga tetap buat mereka. Ada Cecil loh. Mungkin Lord sih jawabannya, kayak ketika Lord muncul, pilihan terakhir adalah kontes. Yap. Dan ya itu gambling di situ, cacing-cacing naga-naga. Waduh, cacing-cacing naga-naga. Kalau dia dapat naga ya dia dapat Lord. Benar. Cuman bisa jadi kalau rata itu sama aja sih. Cacing-cacing naga-naga, siapakah yang akan mendapatkan Lord yang kedua? Oke, kita lihat aja. Nah, paksa kontes. Ini dia kontesnya karena Swan udah mulai hadir. Apakah Swan kali ini berhasil? Namun untuk sekarang Raptornya dengan konser udah langsung dia keluarkan. Sangwin kalau udah connect juga bad impact. Bad tadi semua itu keluarin juga. Bahkan kali ini dengan pilihan of order. Renfinya dikejar habis-habisan. Begitu banyaknya orang di belakang sana. Kukira kaulah salah satunya, tapi ternyata kau tidak bisa mendapatkan diriku karena sekarang ada 3 player langsung mengejar di bagian belakang. Gak didapetin. Masih bisa kabur karena Renfinya. Dia mengambil langsung Baxia Shield. Yes, untuk split war yang dilakukan oleh tim Geekfam tidak membuahkan hasil yang baik karena Ararkyosi. Mereka bisa menghadapi Geekfam, nggak perlu untuk ngumpul.
Karena mereka punya damage, mereka punya durability. Lini belakang dan depan dari Geek Fam diporak-porandakan, digerogoti. Dan untuk melakukan defense dengan Lord yang kedua hanya berempat aja. Dan RRQ juga mereka lebih memilih untuk sabar, nggak terlalu gerasa dulu masuk ke area base tim Geek Fam. RRQ semakin terlihat superior. Wah, ini dia nih. Barrier udah dikeluarin, menutup jalan mereka di area mid, tapi sekarang bad impact-nya terus-terusan memberikan efek begitu menyakitkan. Di Roman Legend barusan dikeluarin, tapi ternyata tidak bisa. Hansnya diusir mundur, tidak ada damage yang bisa diantarkan ke arah player dari arah Kyoshi, karena sekarang menabrakkan diri juga ke arah Swan. Swannya pun langsung down, Raptornya diusir mundur masuk ke dalam base yang dia milikin. Mereka, RRQ masih lengkap 5 orang, Bude. Yap, memang banyak yang sekarat, tapi RRQ mau mengakhiri game ini sekarang juga. Hansa orang diri satu lawan banyak, nggak ada yang bisa dilakukan. RRQ mencoba untuk bertahan, tapi satu persatu dari mereka hilang, diusir mundur. Hansa orang diri berhasil untuk memukul mundur RRQ. Wow, dan Hans belum menyerah. Hans masih ingin mempertahankan base yang dia milikin. RRQ Hoshi diusir mundur. Wow. Yep, dengan wave minion yang terakhir rupanya RRQ kayak mencoba untuk nangkep Hans dulu, tapi ternyata nggak bisa. Phantom Step-nya semuanya dikeluarin dan malahan satu persatu hilang, minionnya juga hilang. Udah. Terlalu Pulang. greedy sih sebenarnya. Dia nggak punya hero dengan basic attack gitu kan. Tadi cuma R7, dia udah usaha gitu. Dia udah gebuk arah core-nya, tapi sayangnya memang damage-nya nggak cukup. Dan minionnya keburu up, minion dari RRQ terusir, dan ada 2 yang tumbang. Sementara teman-teman dari Geek Fam udah mau hidup. Jadinya ya pilihan yang paling benar adalah mundur dulu. Apalagi dua udah hilang kan, udah pada sekarat-sekarat. Dan kali ini ya itemnya udah pada lumayan jadi loh, Lim. Yes, dia dengan Divine Glaive dan Holy Crystal Clay kali ini memantapkan damage-nya. Ini nggak ada yang bisa nahan sih untuk sekarang, karena memang baru ada satu Athena Shield. Namun kayaknya Masih bisa loh, VN masih bisa lari loh. Tapi Swan, apakah dia akan terjebak? Karena ada 4 player di depannya loh. Swan yang masih pede, Swan yang masih percaya diri. Raptor dengan konsel, dia berlangsung berlarian aja masuk ke dalam area kerumunan pemain dari Kyoshi. Karena sekarang begitu menyakitkan lagi, damage yang udah diantarkan. Skylar yang kayak sosol mungkin lagi yang langsung dikeluarkan. Bad impact, bad miss, semuanya masuk ke arah tubuh R7. Swan. Swan yang menghilang, hanya menyisakan 2 player. Bahkan untuk kali ini Finn seorang diri. Dan sepertinya inilah akhir di game yang kedua yang pastinya akan masih tetap menjadi milik dari RRQ Hoshi. Iya, dengan kemenangan mereka di game kedua ini, leg pertama, leg kedua RRQ berhasil untuk menumbangkan tim Geek Fam. Semakin tinggi probability mereka untuk ke arah upper bracket. Wah. Ketemu Balotelli malah nyeleding kaki. Again and again poinnya dicuri RRQ Hoshi lagi.